Horas, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari sejenak kita dengarkan kabar baik bagi kita pagi hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 10. Kemegahannya bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bait Allah menempati posisi sentral dan sangat penting dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Israel. Bait Allah adalah simbol hadirat Allah. Karena itu, bait Allah sangatlah penting dan sangat berharga fungsi dan keberadaannya. Bait Allah yang pertama dibangun oleh Raja Salomo di Yerusalem. Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo itu sangat besar, megah, dan sangat indah. Tetapi pada tahun 586 sebelum Masehi, bait Allah itu diruntuhkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, dan orang-orang Israel dibuang ke Babilonia. Setelah sekian puluh tahun menjalani pembuangan di Babilonia, Babilonia kemudian ditaklukkan oleh Raja Persia pada tahun 538 sebelum Masehi. Dengan persetujuan Raja Persia pada masa itu, yaitu Kores Agung, bangsa Israel diizinkan pulang dan membangun kembali bait Allah di Yerusalem yang selesai pada tahun 515 sebelum Masehi pada masa pelayanan Hagai dan Zakaria. Dalam konteks itulah Allah melalui Nabi Hagai berkata pada ayat hari ini, kemegahannya bait sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Begitu pentingnya dan berharganya bait Allah bagi bangsa Israel, maka bangsa Israel tetap akan membangun kembali bait Allah yang besar, megah, dan indah. Bait Allah bukan hanya tempat ibadah atau tempat mempersembahkan persembahan korban. Bait Allah adalah simbol hadirat Allah. Karena itu bait Allah adalah sumber berkat dan damai sejahtera bagi umat Israel. Karena itu mereka berusaha membangun bait Allah itu kembali, bukan hanya besar, megah, tapi lebih besar, lebih megah, dan lebih indah dari bait Allah yang pertama. Saudara, gereja adalah bait Allah. Gereja adalah rumah Tuhan. Di dalam gereja kita beribadah, bersekutu, kita memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara segereja. Di gereja kita menikmati persekutuan yang indah bersama saudara-saudara seiman dan bersama Tuhan. Di gereja kita beroleh berkat. Maka seharusnya gereja adalah tempat yang menyenangkan bagi kita. Gereja seharusnya adalah tempat yang memberi damai sejahtera bagi kita. Gereja seharusnya menjadi tempat yang selalu dirindukan oleh umatnya. Apakah saudara selalu pergi ke gereja setiap hari Minggu? Mari kita cintai rumah Tuhan. Mari kita cintai gereja, tempat kita beribadah.
Mari kita pelihara, kita rawat, kita jaga kebersihan dan keindahan gereja kita, Bait Allah. Buku ND HKBP nomor 18 berkata, ukap bahalna umuli bagasni debataki, aitusi doau naing muli, ganup jupang minggui. Ulului dodisi, bohini debataki. Di gereja kita seharusnya berjumpa dengan Tuhan. Dari situlah kita beroleh berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami sebagaimana bangsa Israel yang karena begitu berharganya, begitu cintanya pada bait Allah, meskipun diruntuhkan mereka berusaha untuk membangunnya kembali, bahkan lebih indah dari bait Allah yang pertama. Bait Allah menempati posisi yang sentral, yang utama dalam kehidupan spiritual umat Israel. Kiranya Tuhan firman-Mu memberi dorongan, semangat, motivasi bagi kami Tuhan, agar kami juga mencintai rumah-Mu, bait Allah, gereja, tempat kami beribadah. Biarlah gereja bukan hanya menjadi tempat kami beribadah, tapi di gereja juga kami memperoleh pertumbuhan iman, di gereja kami beroleh berkat dan damai sejahtera. Karena itu gereja haruslah menjadi tempat yang senantiasa kami rindukan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anggota jemaat-Mu, agar kami senantiasa rajin, ingat, bila tiba saatnya terutama hari Minggu yang kudus, dengan berbondong-bondong, dengan penuh sukacita, kami datang ke gereja untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang berduka kiranya Tuhan beri penghiburan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Berkati anak-anak kami di bangku sekolah, bangku kuliah, berkati anak-anak kami dalam pekerjaan aktivitas mereka, berkati juga para orang tua dalam pekerjaan masing-masing, berkati setiap rumah tangga. Terima kasih Bapa di surga, jadikanlah hari ini jadi hari yang membawa berkat, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.